Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan proyeksi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat serta sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9% hingga 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan proyeksi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat serta sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral. Konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama, didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi pendapatan yang relatif stabil. Momentum Ramadan dan Idul Fitri juga turut mendorong peningkatan permintaan. Selain itu, belanja pemerintah yang meningkat, terutama untuk penyaluran tunjangan hari raya, bantuan sosial, serta transfer ke daerah turut menopang aktivitas ekonomi. Dari sisi investasi, Peri menyebut realisasi penanaman modal tetap solid, khususnya pada proyek-proyek prioritas pemerintah yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan permintaan domestik. Berbagai indikator terkini menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 meningkat, ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik, didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi penghasilan yang terjaga, serta kenaikan permintaan selama perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah. Belanja pemerintah meningkat seiring pemberian tunjangan hari raya dan kenaikan belanja sosial serta berbagai insentif lainnya, termasuk transfer ke daerah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dalam kisaran 4,9 sampai 5,7%. Indonesia siap menerapkan biodiesel 50% atau B50 dari komoditas minyak sawit bulan Juli mendatang. Langkah strategis ini menjadi bagian dari ketahanan energi nasional, di mana sawit Indonesia memiliki kontribusi sebanyak 62% dalam pasokan sawit dunia dan memiliki kontribusi lebih dari 54% dibandingkan minyak nabati dunia. Sejalan dengan semangat Hari Bumi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 April, International Environment Forum atau IEF 2026 fokus utama menjaga ekologis dan ekosistem komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Salah satunya industri kelapa sawit di Indonesia. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menegaskan bahwa lahan sawit sejatinya ramah terhadap lingkungan dan memberikan impact positif pada lingkungan dan keberlanjutan, bukan deforestasi. Karena para pelaku industri sawit wajib memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang di dalamnya mengatur aspek lingkungan serta tata kelola lahan secara legal. Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit terbesar dunia yang mencapai 16,83 juta hektar. Tidak hanya menjadi penyumbang devisa non-migas terbesar dengan nilai sekitar 440 triliun rupiah pada 2024, selain itu industri sawit telah menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta orang serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dengan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan. Dari Jakarta, Adex Channel. Pemerintah Indonesia dan China telah merampungkan proses negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut tinggal menunggu pengumuman resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan China untuk memastikan hasil negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat WUSH. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga pihak China tidak perlu meragukan tanggung jawab Indonesia dalam proyek tersebut. Purbaya menambahkan bahwa beban kerugian dari proyek kereta WUSH turut dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dari kedua negara yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tetap menanggung dampak finansial secara bersama. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ, itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi
pihak Cina nggak usah khawatir. Berarti Cina Indonesia akan tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Pemirsa, Israel kembali menyerang wilayah Lebanon pada hari Rabu kemarin dan menewaskan 5 orang termasuk 1 jurnalis. Serangan udara Israel juga menyebabkan tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi tewasnya jurnalis tersebut. Kantor Berita Nasional Libanon NNA melansir kabar serangan Israel menewaskan sedikitnya 5 orang di Libanon Selatan pada Rabu kemarin, termasuk seorang jurnalis. Serangan ini semakin memperburuk gencatan senjata yang rapuh. Namun militer Israel justru mengklaim menyerang 2 kendaraan di Libanon Selatan yang berangkat dari sebuah bangunan militer yang digunakan oleh kelompok bersenjata Libanon Hizbullah. NNA melaporkan bahwa serangan udara selanjutnya terhadap sebuah bangunan di desa yang sama melukai seorang jurnalis yang terjebak di bawah reruntuhan. Pasca serangan itu, Amal Khalil yang merupakan jurnalis media lokal Al-Akhbar ditemukan tewas di tempat kejadian. Selain menyebabkan tewasnya Amal Khalil, serangan Israel tersebut juga melukai 1 jurnalis lainnya, yakni Zainab Faraj, yang langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Laporan sebelumnya juga mengatakan serangan udara Israel menghantam jalan yang menghubungkan Atiri dan Hadata sehingga menghalangi tim penyelamat untuk mencapai lokasi para jurnalis yang terjebak. Sumber-sumber Libanon menyatakan bahwa baik Palang Merah Libanon maupun tentara Libanon dicegah untuk mengakses daerah tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Korps Garda Revolusi Iran mencegat dan menyita 2 kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Aksi tersebut diklaim sebagai tindakan atas pelanggaran aturan maritim di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran dilaporkan telah menyita 2 kapal asing yang berlayar di Selat Hormuz pada Rabu kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memperketat kontrol atas jalur pelayaran strategis tersebut. IRGC menyebut penyitaan dilakukan karena kapal diduga melanggar aturan maritim sehingga dicegat dan kemudian dibawa ke perairan Iran. Aksi pencegatan dan penyitaan kapal oleh Korps Garda Revolusi Iran terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Meski demikian, perpanjangan tersebut tanpa disertai tanda-tanda dimulainya kembali perundingan damai. Selama akhir pekan lalu, pasukan Iran secara tiba-tiba mengakhiri pembukaan Selat Hormuz dengan menembaki kapal-kapal yang melintas. Langkah ini kemudian dikatakan Teheran sebagai balasan terhadap keputusan Amerika Serikat untuk mempertahankan blokade lautnya. Meski demikian, laporan awal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut serta tidak ditemukan dampak lingkungan akibat serangan itu. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan telah memutar balik 31 kapal sejak kapal perang mereka mulai memblokade garis pantai Iran pada 13 April lalu dan sebagian besar diantaranya adalah kapal tanker minyak. Berbagai sumber IDX Channel.